Jamie, Dok, XL7 beta sama R3 hybrid mending mana? Bingung nih, pengen yang 7 seater tapi irit. Info penting, Pak dokter mau tanya Grand Livina sama Datsun Go mending beli yang mana? Kok saya ngidam Datsun tapi suami Grand Livina. Oke, menurut gua si Hilmi, Tanjani, mending Luxio atau Hyundai H1 bekas? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Muhammad Silahudin, kalau lu duitnya pas-pasan mending nabung buat beli mobil atau kredit. Nah, betul sekali. Yang saya sarankan adalah buat driver online mending mobil bekas atau baru nih. Mending beli LCGC baru atau Avanza bekas. Oke, gua ya. Egi Rehan, APV Luxio untuk road trip mendingan yang mana? Nah, APV lebih tinggi duduknya daripada Luxio. Luxio pun sebenarnya dari sisi konsumsi BBM lebih boros sedikit daripada APV ya. Tapi suspensinya APV lebih keras sedikit, sayang sekali ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi kalau isinya sih sama-sama gede, sama-sama duduknya juga enak di dalam, tapi dalamnya sebenarnya lebih gedean Luxio sih sebenarnya sih. Karena headroomnya sama lebarnya untuk di interior lebih gede Luxio. Jadi tergantung sih bro, lu pakainya berapa orang. Kalau lu pakainya banyak orang sih, ya Luxio enaknya bisa lu copot-copotin bawahnya dan itu cukup luas untuk taruh ranjang supaya anak-anak lu bisa guling-guling di situ, ya kan? Ford Fiesta mending yang 1000 cc turbo, yang Eco Boost, atau Harrier yang biasa sih, pengennya beli second. Oke, lu harus tahu ya bos, Ford Fiesta itu spare partnya sekarang agak susah karena Fordnya sudah tidak ada di Indonesia dan transmisinya juga rada-rada aneh, sehingga kalau kenapa-napa ceritanya panjang tuh si Ford tuh. Nah, tapi memang secondnya murah sekali dan dudukannya itu jangan lu bandingkan sama mobil Jepang karena Ford ini mobil Amerika jadi emang enak banget gitu kan. Nah, kalau yang 1000 cc turbo otomatis perawatannya sedikit lebih banyak tapi tenaganya juga lebih enak dibanding yang biasa. Niva Reza, mending mana Toyota or Suzuki? Depends which one you like gitu loh. Kalau Suzuki spare partnya akan lebih murah dibandingkan Toyota ya in general. Jamie, Dok, XL7 beta sama R3 hybrid mending mana? Bingung nih, pengen yang 7 seater tapi irit. Pengen 7 seater tapi irit, naik delman bos, cuma dikasih bubut sama minum air doang sama suntik vitamin sekali-sekali gitu kan. R3 hybrid jauh lebih irit lah ya daripada yang XL7 biasa, cuman ngiritnya juga nggak seberapa ngirit karena R3 hybridnya baru sedikit lah ya hybrid kalau di Indonesia lah ya. Kalau menurut gue itu paling baru 10% hybrid lah ya gitu loh. Tapi dua-duanya nggak boros sih pak, cuman ya jangan lupa paksain 7 seater terus ya karena R3 di belakangnya cukup sempit sih kalau menurut gue. Nuha Kasani, bingung nih mau ambil Palisade facelift apa Kia Carnival, mohon sarannya mending ambil yang mana. Kalau Palisade facelift itu mesinnya 2200 diesel turbo dan dia panjangnya enak ya, mantep ya, tapi menurut gua mesinnya rada kekecilan sih untuk mobil segede gitu. Tapi dia diesel makanya dia akan lebih irit. Nah cuman dieselnya dia kagak mau diesel yang biasa nih, dia maunya dieselnya yang kelasnya Dex ya kan. Nah kalau Kia Carnival itu setahu gua yang lama itu kan paling bensin dan V6 ya, ada yang V6 ya, itu sih borosnya luar biasa boros sih kalau lu mau tahu karena bodinya gede dengan mesinnya V6 ya, tenaganya ada gitu kan, tetapi borosnya juga lumayan gitu loh. Tergantung kesukaan. Hyundai dan Kia bukan manufacturer mobil yang bego ya kan, dia termasuk yang number one di Korea sehingga keren sekali. Tapi kalau dari sisi teknologi sih gue lebih suka Palisade ya, yang di dalamnya feature-featurenya ya. Info penting, Pak dokter mau tanya Grand Livina sama Datsun Go mending beli yang mana? Kok saya ngidam Datsun tapi suami Grand Livina. Oke, menurut gua sih Grand Livina ya. Kenapa? Dari sisi safety aja bu. Kalau misalkan dari sisi safety, gua lebih pilih Grand Livina. Kita udah sering bongkar evaporatornya Datsun Go. Datsun Go itu jeleknya adalah, lu tahu di bawah dashboard itu biasanya ada AC-nya itu dari ujung ke ujung. Kalau Datsun Go AC cuma dari driver ke tengah, jadi cuma setengah. Ya kan, itu nggak tahu gimana ceritanya sampai bisa lolos uji safety itu cuma setengah. Jadi ketika lu ketabrak dari samping udah pasti ringsek ya. Grand Livina itu jauh lebih safety
karena semua fiturnya masih ada layaknya mobil biasa pada umumnya. Kalau Datsun Go itu kayaknya dia potong budget deh, gua nggak tahu gimana. Jadi AC tuh cuma sampai setengah, terus dikasih kayak plat gitu doang dari bawah, ngenahan AC di tengah gitu, dah gitu doang. Gua ngeliatinnya nyebelin banget, dan maksud gua nggak masuk ke standar safety di kepala gua gitu loh. Jadi kalau lu mau jauh lebih safety, ambillah Grand Livina, dan fiturnya di Grand Livina juga jauh lebih bagus kok. Datsun Go itu kan sebenarnya dia benar-benar dibikin LCGC yang very ekonomik ya. Jadi dan dia mengkorbankan safety factor, itu yang gua nggak suka sih. Lu mau bikin ekonomis boleh, tapi safety faktornya jangan lu potong-potong gitu loh, karena kasihan. Karena gua udah sering dan beberapa kali ngeliat amit-amit Datsun Go yang terjadi kecelakaan, yang menjadi korban kecelakaan lantas di luar sana, dan lu lihat badannya sih ringsek kayak kaleng kerupuk bos. Jadi lu mikir 2 kali deh gitu loh, karena ini mobil safety faktornya parah menurut gua gitu loh. Razer Blacklist, mending mana Grand Vitara sama X-Trail? Oke, Grand Vitara sama X-Trail dua-duanya mobil boros. Nah, cuman X-Trail lebih banyak dan lebih sering problem di AC-nya. AC-nya sering tidak keluar anginnya sama sekali, tapi angin yang keluar sedikit tapi dingin, itu namanya frosting. Karena memang desain dari AC X-Trail emang begitu gitu loh. Tapi dua-duanya sih oke sih, mobilnya menurut gua oke. Cuman emang yang Grand Vitara agak boros dikit aja. Canisius Carolus, kalau mau dibandingin performanya mending mana? Karena kalau di kertas kan Civic kemana-mana, cuman secara praktek berbeda. Mending mana kok Mazda 3 HB atau Civic HB? Oke, kalau gua sih Mazda juga bukan produsen mobil bego ya, karena salah satu mobil yang gua kepengen adalah Mazda 6 juga yang sedan ya kan, itu sih cakep banget. Tetapi di Indonesia Mazda itu spare partnya very expensive, lebih mahal daripada Honda, dan kadang-kadang inden, itu yang gua nggak suka. Nah kalau Honda itu spare partnya lebih ready available daripada Mazda ya, gue bisa bilangnya gitu ya. Nah cuman harga jualnya juga Honda lebih bagus, Mazda lebih drop. Tapi kalau dari sisi duduk, kenyamanan dan performance, gue lebih suka Mazda sih, jujur aja, daripada Honda sih. Mazda itu mantep sih bawaannya, dan si engine-nya juga, teknologinya juga bagus, dan nggak semua orang bisa tuning karena Mazda memang membutuhkan alat-alat yang khusus dan parts-parts yang khusus untuk bisa kita tuning. Dan di Jepang bukan hal yang biasa ya kita nge-tuning Mazda ya. Jangan lupa Mazda yang mempopulerkan rotary engine di kalangan orang-orang Jepang ya kan, yaitu dengan RX-7, RX-8 ya kan, kemudian Mazda Miata yang masih keren sampai dengan hari ini. Jadi ya lu sih hati-hati sih kalau lu bawa Mazda sih, emang mantep dan full of performance, tetapi spare partnya expensive ya. Hilmi Tanjani, mending Luxio atau Hyundai H1 bekas? Lu bandingin dua hal yang berbeda jauh ya. Oke, kalau Luxio lu beli yang manual karena yang matic agak boros. Kalau Hyundai H1 lu beli yang diesel karena yang bensin boros banget gitu kan. Tapi itu mobil di dua kelas yang berbeda ya. Di Korea sana itu untuk ngangkut selebritis pak, dia kelasnya hampir sama dengan Alphard, tapi memang luxury-nya jauh lebih luxury Alphard ya. Di dalamnya interiornya H1 super gede banget, jadi maksudnya lu membandingkan dua kelas yang berbeda. Sedangkan Luxio ini mobil harian yang biasanya dibuat kerja, di mana suspensinya juga jauh lebih keras daripada Hyundai H1. Dari segi perawatan jauh ya bos ya, Hyundai H1 jauh lebih ekspensif daripada Luxio. Lu sih harus tahu dulu, ini dua hal yang berbeda nih. Dan kalau gua tergantung gua mau pakai yang buat apa. Kalau gua mau pakai buat kerjanya, gua beli Luxio. Kalau gua mau pakai buat bawa-bawa anak-anak, bawa anak bini ya kan, gua belinya Hyundai H1. Tapi di luar sana H1 itu namanya Star X. Nah, jadi lu boleh browsing apa itu Star X di luar sana, dan Star X juga ada versi van-nya yang dipakai untuk kerja juga ada. Tommy Nicholas, kalau lu sering bilang mendingan beli bekas daripada baru tapi LCGC, tapi kalau dalam skala kredit gimana? Kalau kredit kan sama baru hampir sama nih harganya. Iya emang, mobil bekas itu kan balik lagi ya, lu boleh cari di dealer-dealer mobil bekas, boleh cari di aplikasi-aplikasi yang sudah ada di luar sana. Dan kalau menurut gua aplikasi yang di luar sana itu cukup bagus-bagus loh, dan gue juga dapat mobil-mobil bekas yang gue pakai juga dari aplikasi sih gitu loh. Jadi gue ngeliatin Instagram, terus gue cek di aplikasinya, itu cukup bagus pak gitu loh, dan lu bisa dapat harga yang murah meriah. Nah paling lu tinggal lu harus punya kenalan di bank untuk KKB nih. KKB apa? Kredit kendaraan bermotor gitu kan. Kalau di luar dealer, kalau sama dealer enaknya KKB-nya dealer yang ngurusin gitu kan. Nah kalau lu mau tahu KKB itu apa dan bagaimana caranya ngurusinnya, lu ke bank dulu pak sebelum lu cari mobilnya. Nah lu ke bank, lu tanya di customer service-nya, gue kalau mau beli mobil, gue gimana caranya apply KKB di sini. Nanti mereka akan kasih salesnya atau mereka sendiri yang handle gitu. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari Salon Dokter Mobil untuk Menang Mending. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.